kalau nggak salah. Cuma tuh saya masih kurang tahu nih, walaupun saya udah pernah dengar kan pas lagi kerja gitu kemarin. Kira-kira Mbak tahu nggak sih reverse logistik ini tuh apaan? Ya, lagi rame-ramenya nih tentang reverse logistik. Jadi sebenarnya nih reverse logistik itu tentang proses gimana kita mendaur ulang atau memperbaiki ya barang-barang elektronik juga bisa gitu, dan dikembalikan yang sudah tidak dipakai konsumen dikembalikan ke rantai pasok atau distributornya. Contohnya Mbak Niki di perusahaan elektronik, nanti ponselnya dikembalikan ke distributor dan diperbaiki gitu. Perkataan baiknya, saya yang berpengalaman sebagai material engineer selama ini dapat memastikan bahwa seluruh bahan dari produk lama dapat digunakan kembali untuk membuat produk yang baru. Tapi kenapa sih saya harus banget nih ngelakuin reverse logistics ini? Jadi dengan kita menerapkan reverse logistik ini bisa mengurangi limbah, menghemat biaya, dan juga bisa menciptakan peluang bisnis baru. Kalau misalnya nih saya menerapin nih, kira-kira siapa aja sih yang bakal terlibat sama proyek reverse logistics ini? Untuk siapa yang terlibat, yang pertama pasti dari perusahaan Anda sebagai produsen, kemudian distributor, konsumen, dan juga bahkan pemerintah yang membuat regulasi terkait reverse logistik ini. Tapi jangan lupa juga peran penting dari material engineer seperti beliau sih Mbak, karena mereka tuh bisa memastikan bagaimana daur ulang itu bisa diefektifkan. Kalau misalnya saya mau nerapin ini, kira-kira baiknya dari kapan ya? Sebaiknya dari sekarang sih, karena ya kalau ditunggu-tunggu masalahnya bakal bisa juga kan. Sambil menerapkan reverse logistik ini, kita juga harus sambil mencerdaskan kepada karyawan dan juga masyarakat bagaimana pentingnya mengembalikan bahan bekas pakai perusahaan untuk menerapkan reverse logistik. Saya setuju sih kalau harus cerdasin karyawan saya terutama. Tapi kira-kira metode yang paling bagus nih buat mencerdaskan karyawan saya terkait hal itu gimana sih? Bisa dari pelatihan yang rutin sih Mbak, diadakan, terus kampanye kesadaran. Dengan kampanye itu ditujukan juga contoh-contoh bagaimana mendaur ulang suatu bahan-bahan yang bisa didaur ulang ini. Seperti contohnya ya perusahaan-perusahaan ternama juga pernah melakukan itu. Ya, untuk gambaran sebagai contoh yaitu seperti perusahaan elektronik vehicle yang mana mereka mendaur ulang baterai lithium-ionnya. Itu menurut saya merupakan salah satu contoh reverse logistik yang sukses. Terima kasih ya Mas sama Mbak udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama saya. Semoga sukses terus ya. Sukses terus ya Mbak perusahaannya. Buat programnya juga. Terima kasih. Reverse logistics adalah langkah strategis untuk mengelola barang bekas. Dengan menerapkannya, kita bisa menghemat sumber daya, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi operasional. Saya sebagai konsumen mendukung reverse logistik dengan mengembalikan produk bekas ke produsen. Saya tahu barang-barang tersebut tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah. Maka, penting bagi kita untuk memulainya sekarang. Reverse logistik tidak hanya baik untuk bisnis, tetapi juga untuk planet ini. Ayo, kita dorong semua pihak untuk terlibat, mulai dari perusahaan hingga konsumen.